Tapi apa yang dipakai? Ya lutut ini hanya untuk berlutut dan berdoa. Tuhan campur tangan. Sampai 2017 bisa beli gudang kedua di Tangerang. Pengembangan bisnis. Buka cabang di Tangerang ya? Yang pertama di Sidoarjo ya? Ya. Lalu 2017 buka cabang di Tangerang. Ya, sampai sekarang berkembang ya sudah 15 tahun. 15 tahun, luar biasa. Iya, dengan 20 karyawan. Iya. Oke, saat Ibu mengalami yang cukup ujian yang cukup membabi buta gitu kan ya. Ini apa yang membuat Ibu ini bisa bertahan? Ibu punya semangat, Ibu punya spirit yang luar biasa, ini apa? Gitu. Apa kira-kira rahasianya gitu loh? Iya. Punya sesuatu yang luar biasa dengan ujian bertubi-tubi seperti itu. Kembali kepada integritas kepada diri sendiri. Integritas kepada diri sendiri. Iya. Jadi kalau memang itu yang harus saya jalani, ya saya lakukan yang terbaik, yang sebatas saya bisa. Selebihnya biar Tuhan yang menyempurnakan. Biar saya cuman bagian saya menjalankan integritas saya tadi itu dengan sebaik mungkin, ibaratnya menanam bibit, mencangkul, kalau ada hama ya dibersihkan, menyiram, itu bagian saya. Selebihnya Tuhan yang memberi pertumbuhannya sampai bisa berbuah-buah. Bukan saya, tanpa saya mau usaha seperti apapun, kalau Tuhan tidak izinkan pohon itu berbuah, ya nggak berbuah. Ada tangan yang campur tangan di situ. Jadi bagian saya hanya bekerja, mengelola lahan yang Tuhan sudah kasih, bibit yang sudah diberikan, disiram, dipupuk, dicabut rumput-rumput liarnya dengan integritas yang sudah harus kuat. Nah, Tuhan yang memberi pertumbuhannya sampai menghasilkan. Oke, Bu, waktu 15 tahun ini kan nggak mudah ya, perusahaan sampai 15 tahun bisa berdiri, ini kan nggak kuat apalagi di tengah-tengah pandemi yang seperti ini gitu kan. Ini apa sih Bu kiat-kiatnya gitu? Suka dukanya Bu selama memimpin perusahaan 15 tahun ini apa? Sesuatu yang duka dulu deh, yang duka apa kira-kira yang duka? Dukanya ya pas fluktuasi US dollar yang itu ya dukanya. Nilai tukar yang seperti itu. Kemudian juga produknya kan komoditi, jadi up and down-nya harga sampai kadang mesti terpuruk rugi dan sebagainya. Ya tapi itulah dinamikanya orang berusaha. Tidak mesti untung terus, ya ada ruginya. Berani mengambil risiko dengan perhitungan-perhitungan yang matang itu tadi. Nah, jadi kecepatan mengambil keputusan dan mengambil risiko itu tadi kadang di luar nalar saya. Ada insting, ada dorongan yang menguatkan bahwa keputusan ini tadi benar, walaupun kemudian kadang ya menang, kadang kalah itu ya seperti hal yang biasa. Iya, itu bisnis kan itu dalam ada untung, hal ada rugi gitu kan ya. Yang berikutnya adalah kehati-hatian dalam setiap mengambil langkah dan pengendalian diri. Artinya di dalam berbisnis kemudian lihat untungnya saja, waduh, tanpa memikir panjang langsung ditutup atau dijalankan. Jadi istilahnya bertumbuhlah secara organik. Gak usah dipaksa. Kalau belum waktunya berbuah ya nggak usah disuntik-suntik sampai berbuah. Natural berarti natural saja. Natural. Jadi bertumbuhlah secara natural. Jadi nggak ada keserakahan, nggak ada memaksakan kehendak. Yang penting itu tadi, mengendalikan diri. Ada banyak kesempatan. Misalnya, ini harga mau naik, saya mesti nutup gitu. Tidak selalu saya lakukan itu. Jadi lihat timing, lihat itu pengendalian diri istilahnya. Tidak terlalu berambisi untuk mendapatkan sesuatu yang besar gitu ya. Biarlah berkembang natural. Saatnya akan tiba, pasti yang terbaik yang Tuhan berikan. Oh ya Bu, saat Ibu saat Ibu di PHK ini, boleh tahu nggak usia Ibu berapa itu? 45 tahun. 45 tahun. Bukan usia muda, bukan usia muda sebetulnya ya, di usia 45 tahun mendapatkan PHK, ini satu hal yang cukup jadi depresi itu Pak ya.
jadi down gitu ya. Iya. Terus tiba-tiba kenapa kok punya keberanian, aku tak usaha sendiri aja. Ini apa ya, pada waktu ada momentum apa sehingga ibu memutuskan, terus aku tak usaha sendiri aja. Kenapa nggak ngelamar ke perusahaan lain seperti itu? Sebetulnya yang meminta ya ada. Ya, terus pasti yang minta ada karena dengan reputasi yang sangat bagus. Iya, pasti yang minta ada. Tapi terus saya berpikir, 45 tahun start lagi di perusahaan lain yang saya juga tidak kenal kan, masih sebesar pengalaman apapun yang saya punya, kalau pindah di perusahaan baru tentu beradaptasi toh, dengan manajemen yang baru, lingkungan kerja yang baru, budaya kerja yang baru. Kalau sama-sama start, ya kenapa nggak start dari punya sendiri aja? Iya, itu yang memotivasi saya. Jadi saya berpikir dengan network yang saya punya ini adalah modal, ya sudah sama-sama start dari nol, ya saya mendingan saya usaha sendiri. Ya, itu yang memotivasi saya. Oke, teman-teman ini sangat luar biasa dari pengalaman beliau ini. Bagaimana suatu kegagalan, kalau kita anggap suatu kegagalan, PHK itu suatu kegagalan, suatu kesedihan, tapi ini justru dijadikan momentum. Coba, kalau seandainya beliau berpikir, beliau memiliki pola pikir yang negatif, maka apa yang terjadi? Makanya jadi ada kesedihan, dan kesedihan. Tapi ternyata beliau memiliki pola pikir yang sangat luar biasa, yang sangat positif, adalah tentang ambil hikmah dari setiap kejadian yang ada. Coba kalau beliaunya nggak ada PHK, belum tentu beliaunya punya perusahaan sekarang ini. Ini kan luar biasa. Artinya apa? Kegagalan beliaunya mendapatkan ujian yang luar biasa dari Tuhan, mendapatkan PHK. Bagi beliaunya beliau berpikir, ini adalah momentum. Justru di PHK ini beliau ini bersyukur, karena kalau di PHK belum tentu beliau punya perusahaan seperti sekarang ini. Artinya apa? Beliau mampu melihat sebuah kegagalan menjadi kebaikan, itu loncatan untuk mencapai yang jauh lebih besar. Yang kedua, bahwa beliau juga mau dan berani untuk mengambil sebuah risiko yang ada. Bayangkan dengan usaha sendiri, kalau rugi, maka yang rugi ya dirinya sendiri, beliau sendiri. Beliau berani mengambil risiko. Dan ketika beliau lagi menapaki karir, lagi menanam, lagi berusaha, lagi babat alas istilahnya, 3 tahun baru berdiri, beliau sudah luar biasa dari gudang yang pertama. Tapi apa yang terjadi? Tuhan masih sayang beliau lagi. Apa tanda-tanda Tuhan sayang ke beliaunya? Memberi ujian. Barusan beli gudang, ternyata suami sakit kena kanker. Ini kan ujian lagi. Nah ini harus bersyukur lagi. Mengapa? Tandanya derajat kita ini mau diangkat sama Tuhan. Karena kita masih belum pantas diangkat sama Tuhan, kita diberi ujian. Dan Bu Maria ini luar biasa. Beliau mampu menghadapi ujian-ujian ini seperti itu. Itu luar biasa. Oh ya, ini kan saya melihat bahwa putra putri ibu ini kan bergabung dengan perusahaan ibu, gitu ya. Apakah mereka nggak ingin punya perusahaan lain atau bekerja di tempat lain atau apa? Kok saya lihat kok kayak kompak banget gitu loh. Ibu luar biasa nih, Bu, bisa merangkul semuanya ini. Gitu. Keteladanan itu ya penting ya buat anak-anak. Yang nomor 1 sudah pernah lulus kemudian bekerja di tempat lain. Nomor 1 Bu Angel. Itu sudah lulus kerja di tempat lain awalnya. 9 bulan kemudian ya kembali dia melihat mamanya struggle sendirian. Lalu dia memutuskan, oke Mas, saya bantu sampai dia menikah, punya anak dan berhenti karena jadi ibu rumah tangga. Nah, sekarang anaknya sudah besar-besar, mau kembali bergabung dengan yang kedua lulus juga bingung, apakah harus kerja di tempat lain atau langsung ikut bergabung. Sempat tanya konsultasi ke banyak teman-teman yang punya pengalaman, semua memberi saran ya istilahnya sama-sama kerja belajar kerja di tempat lain sama di tempat mamamu ya sama aja toh. Lalu dia memutuskan bergabung. Catatan saya selalu kepada anak-anak